Perkenalkan, nama saya Maisa Muhammad Zaidan dengan NIM 26020121401114 dari Oceanografi C. Dan saya Rika Naritu Handayani dengan NIM 26050 122 140 113 dari Oceanografi C. Nah, di sini kita akan membuat video penugasan pemodelan oceanografi tentang persamaan hidrodinamika sederhana satu dimensi Dan pengerjaan eksplisit persamaan hidrodinamika sederhana satu dimensi. Di sini untuk persamaan hidrodinamika sederhana satu dimensi mempunyai rumus UT ditambah UX ditambah percepatan gravitasi dikali zeta X sama dengan disipasi ditambah gaya luar. Ini merupakan persamaan gerak atau momentum. Nah, di sini kita ubah dulu untuk bentuknya, yaitu menjadi do U dt ditambah U dikali do U per do X ditambah kecepatan gravitasi dikali do zeta lalu do X dengan disipasi plus gaya luar. Nah, untuk yang kedua ini ada HU kali X ditambah zeta T sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan untuk kontinuitas. Nah, untuk persamaan kontinuitas kita ubah dulu bentuknya menjadi do U ini do X ditambah do zeta do T dengan 0. Nah, di sini U itu menggambarkan untuk kecepatan dalam arah X dan T menggambarkan waktu. Dan untuk X ini menggambarkan ruang. Ini G untuk percepatan gravitasi dan zeta untuk elevasi muka air. Ini disipasi merupakan gaya yang mempengaruhi gerakan. Contohnya itu gaya gesek dan ada gaya luar. Nah, selanjutnya sistem persamaan 1 dan 2 ini diintegrasikan ke dalam menjadi kecepatan dalaman U, yaitu rumusnya itu 1 per H, kemudian integral zeta min D, kemudian UZ do X. Nah, di sini ini ada gambarnya. Jadi H itu merupakan kedalaman total, kemudian ini adalah SWL atau sea water level. Kemudian untuk D ini kedalaman dari SWL sampai ke dasar, dan untuk UZ itu merupakan arah kecepatan yang bergerak. Nah, selanjutnya itu untuk zeta ini merupakan elevasi muka air, dan untuk rumus mencari H sebelumnya itu H sama dengan zeta ditambah D. Nah, selanjutnya ini adalah artifisis persamaan gerak atau momentum. Nah, ini merupakan persamaan gerak atau momentum sederhana yang tadi sudah dijelaskan. Apabila zeta 1 lebih besar daripada zeta 2, maka gradien elevasinya akan negatif, dan apabila mengarah ke X positif. Dan jika zeta 1 lebih kecil daripada zeta 2 dan mengarah ke X negatif, maka gradien elevasinya akan positif. Dan selanjutnya itu apabila gradien elevasinya 0 atau zeta 1 dan zeta 2-nya itu setara, maka tidak ada arus atau pergerakan air. Selanjutnya artifisis persamaan kontinuitas. Ini merupakan grafik rumus persamaan kontinuitas sederhana yang tadi juga sudah dijelaskan. Konsep dasarnya sama seperti persamaan momentum yang tadi. Apabila U1 lebih kecil daripada U2, maka gradien kecepatannya akan positif. Selanjutnya, apabila U1 lebih besar daripada U2, maka gradien kecepatannya akan negatif. Dan yang terakhir, apabila U1 dan U2 itu sangat besar, maka gradien kecepatan harusnya 0 atau tidak ada perubahan elevasi, atau juga elevasi muka airnya itu tetap. Nah, selanjutnya untuk solusi numerik. Solusi numerik ini akan menghasilkan hasil yang baik jika dilakukan dengan solusi eksak atau analitik. Nah, untuk mendapatkan solusi analitik, kita lihat kembali ke persamaan 5 dan 6. Nah, persamaan 5 dan 6 ini akan diubah bentuknya menjadi persamaan gelombang. Nah, dilihat dari persamaan yang ini, UT plus G zeta X sama dengan 0, ubah menjadi, bilang aja 1, terus zeta T plus HU X sama dengan 0, kita ubah menjadi persamaan 2. Nah, habis itu kita diferensiasikan persamaan 1 terhadap T dan persamaan 2 terhadap X. Nah, kemudian dijumlahkan menjadi UTT plus G zeta XT sama dengan 0, ditambah min G zeta XT dikurang G HU XX sama dengan 0. Nah, itu hasilnya akan menjadi min UTT plus G HU
XX sama dengan 0 atau bisa disebut sebagai UTT sama dengan GHUXX. Nah, ini tuh persamaan gelombang dalam U. Lalu untuk persamaan gelombang dalam zeta sama aja, kita diferensiasikan persamaan satu ini terhadap gelombang dalam zeta dan persamaan kedua terhadap T kemudian dijumlahkan, maka menjadi min HUXT min GHZXX sama dengan 0 ditambah zeta TT plus HUXT. Nah, hasilnya akan menjadi zeta TT min GHZXX atau zeta TT sama dengan GHZXX. Nah, dari kedua persamaan ini kita mendapatkan kecepatan gelombang yaitu C kuadrat sama dengan GH atau C sama dengan akar dari GH. Selanjutnya untuk solusi numerik. Nah, solusi numerik yang baik akan bisa dihasilkan dari solusi eksak atau analitik. Nah, untuk mendapatkan solusi eksak analitik ini, kita lihat lagi dari persamaan 5 dan 6. Nah, dari persamaan 5 dan 6 ini akan diubah bentuknya menjadi persamaan gelombang. Nah, selanjutnya untuk pengerjaan eksplisit persamaan hidrodinamika sederhana satu dimensi, kita dapat meninjau kembali persamaan 5 dan persamaan 6 yang diubah menjadi persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 ini adalah persamaan gerak. Lalu persamaan 2 adalah persamaan kontinu. Nah, ini kita turunkan menjadi du dt plus g dz dx sama dengan 0. Dan persamaan kedua menjadi dz dt plus h du dx sama dengan 0. Nah, dengan metode FTCS, yaitu beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang, bentuk persamaan 1 dan 2 ini akan menjadi sama seperti persamaan adveksi. Nah, melalui metode persamaan tersebut akan berubah menjadi Ft plus C Fx sama dengan 0 atau df dt plus C df dx sama dengan 0. Nah, karena persamaan FTCS ini tidak stabil, kita dapat menyusun suatu klase atau grid. Klase atau grid ini akan terbentuk seperti ini jika dilihat dari samping dan akan terlihat seperti garis lurus jika dilihat dari atas. J adalah delta X di mana mewakili ruang. Lalu dot oranye ini adalah zeta J adalah zeta di mana zeta ini adalah menunjukkan elevasi. Nah, kalau dilihat secara satu grid satu kotak aja, maka akan terlihat seperti ini. Di mana zeta J itu akan berada di tengah dan akan terlihat U, yaitu nilai tengah dari zeta X. Maka di sini U, J. Terus kalau misalnya dilihat dari atas, akan terlihat seperti ini, di mana dot merah, dot oranye ini, itu zeta J, terus kotak hitam adalah UJ. Kalau maju, tinggal ditambahin ke 1, dan selanjutnya. Lalu, kalau lanjut lagi grid ke atas, akan terlihat perbedaan terhadap waktu. Nah, perbedaan terhadap waktu ini dilambangkan dengan N. Kalau misalnya beda maju terhadap waktu, maka N-nya akan menjadi N plus 1. Nah, bisa dilihat dari sini, pada zeta N plus 1 di ruang J. Lalu untuk U-nya juga sama, berarti U N plus 1 J. Nah, kalau misalnya ini letak dipindah terhadap ruang. Lalu, jika letak dipindah terhadap waktu selama setengah delta T, yaitu segini, maka kotak U akan turun ke bawah, karena terhadap waktu. Nah, ini akan menjadi hasil seperti ini, di mana U-nya turun setengah. Yang letak awalnya tadi itu di U-nya di sini, maka akan turun setengah menjadi U, N min setengah, dan Y. Nah, ini juga berlaku terhadap kotak hitam lainnya, di mana turun setengah semuanya. Mungkin sekian itu saja video penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.